Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita akan kembali mengomentari video dari Dispersity yang berjudul Terungkap Alasan Ari Wibowo Pindah Agama. Di sini dia menampilkan potongan cuplikan apa namanya ini ya, semacam kesaksian lah dari Ari Wibowo kenapa dia murtad guys. Jadi jadi murtad dan kita perlu tahu, ini perlu kita cek apa alasannya itu. Ini kita akan tahu sebenarnya dan kita bisa komentar ya sebenarnya ini cara pindah agama yang benar apa tidak gitu. Karena kan dia hanya berdasarkan pada feeling itu, perasaan guys. Jadi ada orang itu yang pindah agama tuh hanya karena perasaan aja atau kenyamanan gitu. Jadi sebenarnya bukan itu yang dicari. Yang dicari itu adalah apa namanya kebenaran gitu. Ingat, kebenaran itu kadang-kadang nggak nyaman guys gitu. Jadi kebenaran itu apa ya, bukan sesuatu yang membuat kita nyaman tapi memang bisa nyaman juga, tapi ini bukan nyaman atau tidak ya, tapi kebenaran itu datang setelah kita mengkaji gitu, kita membandingkan dengan komparasi ya kan. Nah, saya bandingkan gini Bang, nah, kayak misalnya anda kalau mau ke sekolah misalnya, nah kalau anda mau sekolah terbaik misalnya, anda harus cari sekolah itu yang anda bandingkan, komparasi sekolah A dengan sekolah B. Ini pembukaan lu guys ya, sekolah A, sebelum kita nonton videonya, sekolah A tuh dia latihan militer, apa bukan latihan militer ya, disiplinnya kayak militer gitu. Dia nggak boleh terlambat, gurunya betul-betul disiplin. Apa kalau salah dihukum di depan kelas dan segala macamnya, dikasih tugas yang sabrak-abrak gitu kan, betul-betul murid itu dididik dengan baik gitu. Jadi bahkan bajunya harus rapi, apalagi intinya harus apa, sekolah itu memang disiplin ketat gitu guys. Nah, ada satu lagi sekolah yang itu tentu membuat murid nggak nyaman itu kan, murid-murid yang yang nggak cocok lagi gitu guys. Dan sebagai besar memang nggak cocok gitu, kalau udah biasa susah disiplin tuh guys. Kok nggak biasa kan. Nah, ada lagi sekolah lainnya ya amburadul gitu, dia masuknya bebas, pakai bajunya bebas, nggak ada aturan, jadi suka-sukanya aja gitu kan, belajarnya bisa langsung makan gitu kan, ada kenyamanan di situ gitu. Orang pasti akan dibanyak kalau kalau mereka nggak ngerti tujuan sekolah itu tuh apa ya, yaitu untuk supaya lulus dengan kepintaran, dengan kebaikan, dengan dengan apa namanya hasil yang bagus, mereka akan lupa dan mereka milih kenyamanan. Yaitu mereka akan masuk sekolah yang tidak ada disiplin guys, yang bebas gitu. Ya kayak kursus lah atau apapun itu, kayak apa yang sekolah itu tidak menerapkan disiplin. Kalau kalau di kota saya itu nama sekolahnya itu apa ya? Kayak Sedar itu guys, di kota saya, Pekanbaru ya. Sedar tuh lama itu sekolahnya tuh bebas guys. Dalam artian ya baju dikeluarkan pun bisa, apa gurunya tuh nggak begitu apa tuh guys, peduli gitu. Nah karena jadi, nah itu yang perlu kita waspada dalam beragama gitu. Jadi kenyamanan tuh bukan bukan kita cari kenyamanan tapi kita harus telisik ya. Jadi gini, caranya adalah sebelum kita nonton videonya kan, saya lagi, kita harus cek nama Tuhan itu apa sih? Apa sih Tuhan itu? Bagaimana sih logika harusnya Tuhan itu kan? Lalu tentu yang dia tentu menyampaikan perintah firman itu melalui kitab suci. Nah, cek kitab sucinya, benar nggak ini firman Tuhan gitu? Benar nggak ini dari dia? Cek kontradiksinya, apa namanya, kelogikaannya gitu kan. Jadi bukan hanya kata-kata baik di dalamnya gitu. Jadi misalnya ada misalnya ada yang ya kayak sekarang lah anda tahu ada lip service ya kan, katanya ekonomi akan meroket tinggi 9% gitu kan, apalagi katanya kita tidak akan naikkan harga BBM gitu, listrik tidak akan dinaikkan, tidak akan naikkan jabatan. Itu kalau anda tertipu dengan itu semua, ada apa namanya, ada tergoda, oh ini bagus nih, tapi anda tidak cek betul nggak sesuai dengan prakteknya, anda tertipu guys. Sama kayak kitab suci, kalau dari kitab suci katakan baik-baik misalnya kan, apa, kasihlah sesamamu gitu, lalu apa lagi, tapi cek gitu, apa apa sebenarnya. Jadi jangan hanya terpengaruh pada satu atau dua kata-kata mutiara, tapi cek keseluruhannya guys, apakah ada satu bagian ada yang cacat gitu kan, dalam artian satu bagian yang nggak logis, yang bertolak belakang, yang tidak masuk akal gitu guys. Jadi itu, jadi kalau perkara sekedar kata-kata mutiara ya, ya itu bukan hanya kitab suci ya, kita buku-buku banyak memuat kata-kata mutiara, tapi yang penting bukan itunya guys, tapi bagaimana kebenaran dari ajaran itu gitu, dari firman yang disampaikan di kitab itu gitu. Ya, jadi emang apa ya, uang itu seperti yang banyak orang bilang,
uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, ya kan? Nah, tapi kalau kekurangan pasti kita pusing. Ya, and yet Alkitab bilang bahwa the love of money is the root of all evil, ya kan? Nah, ini yang diambil kutip dari bawah ini bukan dari kata Yesus. Jadi gini, Yesus mengajarkan ya, kita tuh harus hidup seperti burung gitu. Bukan berarti kita tuh intinya kita burung itu guys ya, mencari makan dan dia tuh membagiin ke anaknya gitu, ya kan? Ke anak-anaknya, ke dirinya gitu. Nah, dan bahkan Yesus mengajarkan lagi ya, jika ada harta juallah hartamu dan belikan sesuatu untuk bantu fakir miskin gitu, orang susah itu. Yesus ajarkan itu guys, untuk bantu fakir miskin orang susah, agar nanti hartamu itu bisa kamu bawa ke dalam surga guys gitu. Yesus ajarkan, jadi itu sama kayak ajaran Islam, di mana uang itu bisa membeli kebahagiaan ya. Uang itu Yesus ajarkan sebenarnya dengan berkata gitu, uang itu bisa membeli kebahagiaan. Yang itu kebahagiaannya dua guys, kebahagiaan kita memberi fakir miskin, dan kebahagiaan kita mendapatkan harta kita itu kembali di surga gitu. Harta kita tuh akan diganti berkali-kali lipat di surga gitu guys. Nah, jadi uang bisa membeli kebahagiaan, jangan salah ya. Saya pribadi saya pengen punya banyak uang guys ya. Karena uang itu bisa memberikan saya kebahagiaan, bukan saya beli mobil mewah atau apa. Jadi uang yang banyak itu ya, saya punya impian punya uang banyak itu akan saya gunakan untuk bagikan keluarga saya, ya kan. Lebihnya ya, saya bisa bantu fakir miskin, bisa bangun pesantren, bangun sekolah, bangun apapun itu yang demi kemaslahatan orang banyak gitu. Jadi melihat senyum wajah orang itu membuat saya bahagia. Jadi uang sebenarnya bisa memberi kebahagiaan gitu. Jadi Aribo pernah ngerti itu gitu kan. Ya, jadi bukan hanya kita aja dipikirin gitu. Kalau kurang gimana ya? Saya jujur ya guys, kalau saya kekurangan ya, itu memang agak sedikit miris gitu. Saya merasa mungkin agak khawatir gitu kalau saya kekurangan. Tapi saya pengen bukan hanya saya yang cukup guys, tapi semua orang di dunia ini cukup gitu. Tapi itu tentu belum semayan gitu, karena saya nggak punya dana sebanyak itu ya. Mungkin saya tidak sekaya Ribowo atau sekaya siapa host dari Mananta gitu. Tapi kalau atau yang lainnya, tapi uang itu bisa memberi kebahagiaan guys itu. Dan harta itu bisa kita tukar ya. Harta itu kita tukar, kita berikan ke fakir miskin ya. Kita jual harta kita kasih fakir miskin untuk nanti kita tukar untuk didapatkan lagi di surga guys. Itu aja nih Yesus. Jadi uang sekali lagi bisa beli kebahagiaan gitu. Asal Anda memikirkan orang lain, bukan hanya Anda saja. Cukup bagi Anda dan juga cukup bagi orang lain. Jadi jangan hanya egois mikir kita sendiri, tapi juga lihat orang lain. Apa orang lain itu kekurangan atau tidak gitu guys. Cintakan uang. Nah, kembali kita cinta uang atau enggak gitu kan. Nah, kebetulan kalau saya emang enggak gitu. Jadi saya merasa bahwa yes, kita perlu, tapi kok kenapa itu nggak bisa mengisi kekosongan yang aku rasain gitu. Ya karena nggak berbagi ya. Kalau kita berbagi sama orang ya, itu akan mengisi kekosongan gitu. Karena harta itu, kita melihat senyum wajah orang tuh guys, itu kita udah bahagia gitu. Itu aspek sosial namanya. Jadi agama walaupun Anda walaupun Anda nggak belajar agama, tapi Anda itu ada alamiah kayak insting alamiah gitu. Anda akan bahagia melihat senyum di wajah orang yang Anda bantu gitu guys. Apalagi Yesus juga ajaran gitu kan. Islam juga ajaran gitu gitu. Ya apa yang Yesus ajarkan itu sejalan dengan ajaran Islam, yaitu sedekah nanti hartamu akan dilipat gandakan di surga nanti guys. Dan pada saat itu aku kembali, entah kenapa, nggak tahu kenapa, aku kembali mikir ke pengalaman awal yang di gereja itu. Di gereja waktu aku masih kecil, masih SD. Saat aku ketemu dengan, dan itu di sini kan ini aku masih majority, ya kan masih majority religion, masih Islam. Kenapa aku merasa kekosongan ya? Apa mungkin Tuhan yang harus aku cari? Gini ya, kekosongan ya itu tuh berarti Aribowo nih imannya lemah guys. Imannya lemah. Kenapa? Karena dia tidak mengkaji. Ada orang yang
bertakwa tapi nggak beriman gitu. Dulu saya merasa ya, saya itu dulu apa beriman saya tuh masih waktu kecil guys, masih buta. Saya akui kenapa? Karena saya hanya tahu satu agama saja, Islam. Saya nggak membandingkan yang lain gitu. Ibarat kalau dulu punya mobil, saya punya mobil Avanza misalnya. Saya nggak pernah bandingkan dengan mobil lain, Terios atau apapun itu. Sehingga saya nggak betul-betul yakin itu mobil saya yang paling bagus gitu. Ya, saya taunya, oh mobil saya Avanza nih keren udah gitu kan. Tapi saya nggak tahu luar sana tuh ada Terios, ada apa yang lain-lain gitu kan. Nah, setelah saya dewasa, baru saya mengadakan komparasi gitu. Nah, baru saya yakin bener beriman kalau percaya kalau mobil saya ini adalah yang terbaik. Saya udah kan komparasi dengan mobil lain. Oh, ternyata mobil saya ini memang yang terbaik gitu. Mobil serius itu saya bandingkan komparasi head to head tuh kalah masih guys. Nah, itu Aribowo belum melakukan itu guys ya. Jadi apa ya? Dia tidak mengadakan komparasi dan hanya berdasarkan feeling. Jadi gini guys, kayak mobil tadi contoh misalnya. Mobil yang baik adalah mobil yang mengantar kita selamat sampai tujuan gitu, yang selamat dan juga kalau bisa cepat gitu. Jadi mobil yang terbaik lah. Jadi bukan berarti mobil yang nyaman gitu. Misalnya mobil itu karena agama ini kan transportasi kita menuju ke surga gitu, agama ini. Jadi bukan sekadar hanya nyaman guys. Nyaman dalam artian hukumnya mudah gitu kan. Kayak sekolah tadi lah. Sekolah tuh ada mobil lah tujuannya sama. Sekolah itu kan kita jadi menjadi manusia yang berpendidikan, yang cerdas. Mobil mengantar kita ke tujuan. Nah, sama juga agama gitu. Jadi agama tuh bukan cari nyaman dalam artian mungkin bukan mungkin pasti ya. Dalam Kristen tuh sangat mudah sekali. Anda tidak perlu sholat, Anda tidak perlu puasa, Anda tidak perlu apa-apa lagi. Cukup Anda percaya Yesus Tuhan, Anda jamin surga gitu. Jadi memang kalau segi ajaran memang nyaman, tapi apakah itu masuk akal gitu? Apakah surga ditebus dengan segampang itu gitu, ya kan? Hanya percaya Yesus Tuhan, Anda masuk surga gitu. Apa segampang itu? Kayaknya too good to be true gitu guys. Nah, makanya sama kayak tadi, apa Anda bisa sekolah dengan serampangan? Anda masuk sekolah itu bajunya keluar, ibaratnya nggak ada aturan itu guys. Yang penting Anda masuk sekolah ya udah nanti pintar gitu. Atau tadi kayak beli mobil, Anda yang penting mobil tuh jalan aja gitu, ya kan? Yang penting Anda tidak lihat semua aspeknya. Apakah mobil ini bisa lewat jalan sempit? Apakah di tepi jurang gitu? Apa bannya nggak gundul? Apa bannya tuh masih bagus? Apa setirnya itu nggak keropos atau apapun itu guys? Nah, itu jadi nyaman begitu ya yang dirasakan oleh Ribowo. Dia hanya melihat casing gitu guys. Jadi Kristen ini kan kok kayaknya nyaman dalam artian kok enteng sekali ibadah gitu kan. Enteng, bahkan memang saya akui memang menggembirakan ibadahnya karena nyanyi gitu kan. Siapa sih jarang sekali ada orang yang pernah baca kajian itu, ada orang yang nggak suka nyanyi guys, nggak suka musik, ada ya sekitar sepertiga itu kajian itu ya, sepertiga dari orang itu nggak suka nyanyi, nggak suka musik, 2/3 yang suka musik dari penelitian itu ya di Amerika waktu itu saya pernah buat videonya. Sepertiga di dunia ini orang nggak suka musik ya, bahkan yang suka musik pun ya 2/3 itu ada yang beda-beda sukanya, ada yang nggak suka pop, ada yang nggak suka keroncong, ada yang nggak suka jazz, macam-macam lah gitu kan. Nah, tapi yang musik tuh general memang orang suka musik, jadi musik tuh memang menggembirakan gitu. Jadi sesuatu yang makanya Anda tahu kayak ada dugem gitu kan, ada kayak karaoke orang senang gitu kan. Memang musik tuh menimbulkan kesenangan sendiri gitu guys. Nah, tapi bukan itu cari. Ingat, agama tuh bukan jadi kesenangan, bukan cari kenyamanan dalam itu, tapi kemasuk akalan. Jadi ketika kita mengerjakan suatu ajaran agama, kita yakin nggak dengan kita lakukan ini logis gak gitu maksudnya? Ya kan kita cek ada nggak memang diajarkan nyanyi di Alkitab gitu oleh Yesus gitu, atau ajaran ini itu yang perlu cek ya situ. Jadi bukan kayak mobil tadi misalnya kan, kalau sekolah kan tadi kita tahu nggak ada aturan, enak gitu kan. Kalau mobil tuh anggaplah Anda menemukan mobil yang kursi joknya tuh empuk guys, bahkan empuknya sampai membuat Anda tuh ngantuk gitu. Nah, mobil yang bagus tuh nggak gitu. Mobil bagus tuh adalah joknya mungkin agak ya lembut, tapi nggak segitunya, agak keras biar Anda tuh tidak ngantuk gitu guys, sehingga Anda tuh sampai tujuan dengan selamat gitu. Jadi nggak juga mobil itu dibuat seperti kasur spring bed yang di rumah ya, Anda ngantuk dong gitu kan, atau misalnya yang apa lagi
ya macam-macam lah yang dibuat Allah tuh nyaman sekali. Eh, Intinya ada malah membuat Anda nggak selamat gitu. Jadi sekali lagi guys ya, beragama itu harus mengkaji. Nah, saya perhatikan ini kalau dari statement dari RBO, dia melakukan itu. Dia hanya melihat kenyamanan, hanya luarnya saja guys gitu. Dia mengaji ya, bahkan waktu kecilnya dia pernah ke gereja gitu. Jadi di sela-sela apanya dia masih ke gereja. Jadi dia tentu nggak total belajar tentang Islam gitu. Jadi dia mungkin hanya melihat ritualnya, ada sholat, lalu gereja nyanyi, tapi dia nggak tahu esensinya, nggak paham, karena masih kecil juga gitu waktu itu ya, masih kecil saja juga waktu kecil saya belum belum begitu mengerti gitu kan tentang, saya lihat gitu paling belajar yang satu sisi aja, kayak saya Islam dulu waktu umur 4 tahun saya udah mulai belajar guys tentang Islam itu, tentang sejarahnya, tentang fikih segala macam dari umur 4 tahun itu kan, tapi belum saya mengerti benar gitu guys hubungannya dengan agama lain dan komparasinya gitu guys. Karena aku ingat waktu-waktu aku muda, waktu aku masih kecil, aku masih anak-anak, aku ke gereja tanpa disengaja, dan di situ aku merasa Tuhan memperkenalkan diri kepada aku. Apakah mungkin itu yang aku cari? Nah, gimana caranya Tuhan memperkenalkan diri sama dia gitu, ya kan? Jadi gini guys ya, Tuhan tuh memperkenalkan diri kepada kita tuh melalui ciptaannya. Anda melihat gini ya, Anda melihat ke langit, oh ternyata ada awan-awan, ada bintang di malam hari. Itu adalah ciptaan Tuhan, itu cara Tuhan memperkenalkan pada kita. Ini loh ciptaanku, kamu mampu nggak buat seperti ini gitu? Atau yang kamu tuankan tuh mampu nggak buat seperti ini gitu? Ngerti maksud saya ya? Sedangkan yang Anda tuankan aja tuh masih dilahirkan, masih mati, masih butuh makan minum. Aku tidak loh, kata Tuhan kan. Kata logika, aku yang ciptakan ini semua gitu. Jadi dengan melihat alam semesta, keindahan dunia ini ya, itu nggak mungkin diciptakan oleh manusia guys, atau berhala. Ini pasti ciptaan Tuhan yang maha kuasa, yang dia tidak sama serupa sebanding dengan apapun itu, karena semua itu ada ciptaan gitu. Nah itu cara mengenal Tuhan. Nah lalu dia tentu untuk menyampaikan firman-Nya, dia menurunkan nabi-nabi, mengutus nabi-nabi ya untuk menyampaikan firman-Nya. Nah kita cek nabi-nabi itu, nabi apa aja yang pernah diturunkan ke dunia, kita cek kitab sucinya, kita komparasi guys. Itu cara mengenal Tuhan yang baik. Bukan Anda datang ke masjid, aduh aku mengenal Tuhan, datang ke gereja mengenal Tuhan, enggak guys, bukan begitu ya. Itu hanya rasa nyaman yang Anda rasakan, yang kadang itu bisa nipu. Kenapa? Saya katakan tadi ya, contoh misalnya gini, ada tempat dugem nih, ada musik tuh ya, analogi aja nih guys ya, tempat dugem ada musik, lalu di tempat dugem ada musik, di sini Anda yaitu tempat Anda tuh belajar karate misalnya. Jadi karate itu kan Anda tahu lah kan, sparring gitu kan, ibaratnya Anda dilatih kuda-kuda sangat berat guys. Atau belajar lah, atau sesuatu yang training lah gitu guys, yang akan membuat Anda tuh sukses ke depannya. Tapi Anda dugem gitu guys. Nah, Anda nyaman ke dugem atau nyaman belajar? Saya yakin Anda akan nyaman ke tempat dugem guys. Yakin saya. Atau tempat karaoke. Karena itu akan mencari hiburan gitu. Makanya orang tuh dimanapun dia gilanya belajar, kerja, dia pasti akan cari hiburan gitu. Ya kan? Karena orang akan mencari kenyamanan. Nah, apakah kenyamanan itu benar gitu? Apakah kenyamanan itu baik gitu kan? Nah, itu yang perlu dikaji. Misalnya kenyamanan kayak saya main game misalnya, atau saya ya kadang dengan musik gitu kan, kadang-kadang ya sih, kadang saya juga ya mendengarkan podcast atau ya mengerjakan apapun itu, atau saya sambil bekerja, saya menikmati pekerjaan saya ya, ngurus akun game dan segala macamnya, trading saham lagi. Jadi apakah itu bagus apa tidak tuh? Ada lagi kenyamanan tuh dengan dugem, dengan ke karaoke gitu. Jadi intinya bukan pada kenyamanan guys. Jadi mengenal Tuhan itu adalah, jadi saya katakan ya, memandang ciptaannya dan mengetahui kalau dia bukan ciptaan, karena dia yang menciptakan pasti berbeda daripada yang menciptakan. Ya, jadi Allah itu pasti bukan manusia, pasti bukan bulan, bintang segala macamnya. Dan dia itu menurunkan nabi-nabi. Ya, kita tahu banyak nabi itu turun di muka bumi dari Adam sampai ke Nabi Muhammad. Kita cek satu ajarannya gitu, cek kitab sucinya. Ini dari Tuhan enggak sih? Jangan-jangan dari manusia gitu. Contoh kayak surat Paulus kepada jemaat Roma. Nah, ini kan jelas bukan firman Tuhan gitu. Tuhan mana yang berfirman menyampaikan surat Paulus kepada jemaat di Roma? Ini bukan firman Tuhan tapi firman Paulus guys gitu. Ya kan? Nah, atau firman Paulus kepada jemaat di mana gitu kan. Nah,
Jadi sekali lagi harus dicek, firman Tuhan itu adalah apa yang Tuhan ucapkan, firmankan, yang sampaikan kepada nabinya. Jadi nggak ada tuh catatan sejarah, pasti nggak ada catatan sejarah versi manusia. Misalnya catatan sejarah versi Lukas, catatan sejarah versi Matius. Jadi apa yang Matius lihat itu, saksikan, dicatat. Itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah apa yang Yesus ucapkan, apa yang Musa ucapkan. Karena Musa, Yesus, Ibrahim, Muhammad, ya Nabi Muhammad itu menyampaikan apa yang firman Tuhan gitu. Itu baru firman Tuhan, bukan kayak kalau dalam Islam tuh misalnya kayak catatan sejarah Nabi Muhammad, misalnya hadis Nabi, para sahabat mencatat Nabi Muhammad itu begini, begitu. Itu bukan firman Tuhan, itu catatan sejarah gitu. Sama misalnya kalau ada catatan sejarah Yesus begini mengucapkan ini, itu bukan firman Tuhan, tapi catatan sejarah, guys, ya, tulisan manusia. Makanya beda-beda, Lukas versinya beda, Matius beda, versi sejarahnya, siapa lagi? Beda sejarahnya. Kenapa beda? Karena dari sisi pandang mereka. Kalau Tuhan nggak mungkin berbeda, dia pasti satu. Karena dia beriman satu gitu, guys. Ya kecuali kalau Tuhannya 3 gitu. Nah, jadi itu poinnya, guys. Nah, aku mulai ke gereja, gitu. Aku mulai gereja. Itu kan, before that, lu sendiri melakukan ritual-ritual. Ingat, itu kan waktu kecil. Jadi waktu kecil tuh gini, dia sebagai anak kecil, dia mencari tempat yang disenanginya gitu. Nah, ya nama anak kecil belum ngerti apa-apa. Mungkin ditengoknya ya gereja tuh memang guys, saya akui ya, kalau segi apa lebih nyaman. Kenapa? Gereja itu ya saya bandingkan kayak sekolah minggu sama kita anak-anak kita ngaji. Di sekolah minggu tuh memang kerja main-main, guys. Main-main artinya bukan buruk ya. Belajar gitu. Maksud saya bukan bermain yang buruk. Tapi bahkan lebih interaktif lah gitu. Nah, ini pelajaran bagi kita muslim untuk bisa meniru sisi baiknya gitu. Jadi mereka itu ya bermain, mereka kadang-kadang ya mereka tuh saya perhatikan ya, karena saya pernah beberapa kali melihat kegiatan sekolah minggu. Mereka itu kadang nonton filmnya itu memang film kartun, tapi tentang film tentang kayak apalah, tentang Yesus, tentang apapun itu yang berhubungan sama agama gitu, guys. Nonton, jadi mereka memang menyiapkan audio visualnya gitu, guys, menyiapkan lengkap TV-nya, DVD-nya,